Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor tech dan beberapa request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 BEPIN, ke-11 DMM, dan terakhir APIA. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 130, menguat tipis 0,77%. Buka secara teknikal sudah di resisten, mampu nggak tembus? Belum tahu nih, karena dia di area sideways-nya ini takutnya sih turun dulu ya. Tapi harusnya nggak sampai lagi dia turun ke 120, keterlaluan. Kalau melihat kondisi seperti ini ya mestinya support minornya 125 itu harus dijaga ya. Nih, ya memang agak banyak garis seperti ini. Aduh, saya pusing lihat garis ya. Bapak Ibu bisa juga langsung aja pakai 120. Tapi saat kondisi ISG seperti ini yang ada potensi bullish, keterlaluan kalau Buka itu sampai balik lagi ke 120. Tandanya lemah. Kalau mau bangkit koreksinya tuh nggak lebih dari 125 harusnya loh ya. Tapi kita lihat aja respon market besok gimana. Tiba-tiba besok ada inflow lagi dan dia rebound. Karena saat ini belum bisa cek broker summary. Ini broker summary di hari kemarin. Tanggal 10 belum buka. Ya, itu aja dulu untuk Buka. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Belum. Wait and see. Kemarin di grup Borneo Trader tuh udah beli dari 120, 123. Sekarang floating profit tuh. Cuman ya belum TP. Itu aja untuk Buka. Lanjut Goto yang ditutup di harga 80 menguat 2,56%. Goto juga kemarin tuh akumulasinya besar. Tuh ya. YU beli 185 miliar, KI beli 48 miliar, JP beli 46 miliar, RX beli 39 miliar. Tapi belum mampu juga bangkit. Belum mampu dia akhirnya tembus 80 sampai 82, 83 pun belum mampu. Tapi kita lihat aja dulu harga sekarang ideal nggak untuk beli? Nggak. Lebih ke pola the trend atau jaga-jaga yang punya dari harga 71 72 tuh sudah siap-siap mungkin TP kalau dia gagal bertahan di atas 78 77 itu ya. Jadi Goto saya lebih wait and see, bukan area beli. Walaupun memang bisa naik tapi bukan area beli ya, terlalu dalam resikonya, terlalu cut loss-nya juga ya. Itu aja. Lanjut IMTK yang ditutup di harga 620 menguat 7,82%. IMTK ya bagus. Sesuai tulisan saya nih. Ya, IMTK akhirnya menembus neckline-nya dan arah selanjutnya 6250, 650 dan support yang harus dijaga 500 itu saya tulis di 4 Desember dan nggak ada yang lihat nih. Ya, padahal sudah lihat ada support yang harus dijaga 500. Tanggal 4 Desember saya buatkan videonya tuh. Dan ya 4 Desember pagi dia koreksi sampai 5 Desember dia koreksi sampai 520. Dan di grup Borneo Trader itu mulai tanggal 4 Desember tuh sudah siap-siap antri. Kami antri dari 530 sampai 510. Kenapa nggak nawar 50? Karena ya kami punya strategi ya cicil ke bawah aja daripada nggak dikasih tiba-tiba langsung rebound kan. Ya seperti ini. Dan dia langsung rebound. Dan lumayan dari dapat 530 dan nggak ada ganggu psikologis. Koreksi-koreksi di PIS ya, ini di tanggal 9 Desember kemarin terus rebound lagi. 14% beli dari 530. Saya average-nya 530. 16% 3 hari lumayan gak? Ya lumayan. Ya kapan lagi bisa dapat dari IMTK seperti ini? Jadi target saya jualan di 620, 650. Mudah-mudahan capai minggu ini. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kurang ideal. Tapi belum pasti juga turun. Kalau support yang harus dijaga nih 580, 590. Kalau mau beli dekat-dekat situ silahkan. Tapi di mana stop loss? Ya kalau gagal bertahan di atas 580. Ya mau nggak mau pertimbangkan stop loss. Kalau Bapak Ibu nunggu sampai bawah. Kan 500 support kuatnya. Jauh, Bapak Ibu siap nggak dibawa turun semakin jauh dan belum pasti mantul. Nih, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, beli di 590 atau 600 misalnya ini. Cut loss 70% mau nggak? Ya itu ya, beli di harga atas itu memang ada potensi dibawa naik terus. Tapi kalau turun itu siap nggak? Resikonya dulu Bapak Ibu harus pegang. Siap nggak? Kalau siap udah beli. Yang penting kita itu kalau sudah tahu oh ini konfirmasi breakout nih, ya kita cari di mana
resisten yang akan jadi support. Ya waktu itu saya bilang 500. Tapi kami nyicil dari atas, strateginya kami nyicil dari 530. Dikasih sampai 520 cicilannya. Nah, itu habis itu rebound. Ya, itu. Makanya kalau dia bilang technical ini ilmu halusinasi, dan ya ini ternyata bisa kan. Ya memang nggak bisa 100% tepat dan selalu entry di support pasti mantul, belum tentu. Itulah cara market memainkan psikologis. Kadang jebol support terus turun atau jebol support mantul lagi. Tapi jarang-jarang terjadi. Contohnya nih Bapak Ibu bayangin aja. Bapak Ibu bayangin sebagai bandar. Kalau Bapak Ibu bandar, semau-mau Bapak Ibu pergerakan harganya. Ibaratnya Bapak Ibu punya uang yang tak terhingga, tak terbatas. Jadi bandar. Kenapa nggak dijebolin aja nih? Kalau Bapak Ibu menguasai IMTK, kenapa nggak dijebolin aja nih? 440, 450. Malah ditarik naik. Tahu aja tuh pasti trader beli tuh. Trader buy on support pasti beli. Kenapa nggak dijebolin aja biar trader yang beli di sini cut loss atau average down harga bawah baru Bapak Ibu tarik. Apa alasannya? Nah, itu yang Bapak Ibu akan dikasih tahu bagaimana teknik scalpingnya di kelas scalping Borneo Trader. Cuman itu ya gambaran umumnya Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang terserah bandar, kenapa nggak dijebolin? Kenapa ini tahu? Wah, ini pasti retail nih beli nih. Taunya dia deket support, habis breakout mantul lagi. Kenapa nggak dijebolin aja? Biar ganggu psikologis retail, malah ditarik naik. Tahu aja retail banyak beli. Nah itu yang bilang maunya bandar nggak bisa juga ceritakan apa alasannya kenapa nggak dibawa turun ya. Kalau maunya bandar, kalau Bapak Ibu jadi bandar pasti seperti itu kan. Ya terserah saya turunin aja dulu ah. Enak aja mereka ikut-ikutan beli dan dapat profit. Misalnya beli dari 530 dapat profit 16%, enak aja. Mending saya jebolin dulu biar mereka cut loss. Kenapa nggak dijebolin? Nah itu yang Bapak Ibu harus tahu ya. Ya memang nggak bisa 100% kita. Kalau ini contohnya dia sideways nih ya, dia sideways, ada yang beli di spot dan jebol, ya udah. Kenapa? Ya bandar memang masih belum saatnya narik, diturunin dulu. Kalau yang hot akhirnya profit, iya. Cuman Bapak Ibu per waktu dari 15 Maret baru profit itu 21 Oktober. Berarti 7 bulan Bapak Ibu di bawah, diganggu psikologisnya selama 7 bulan. Bapak Ibu siap nggak, kuat nggak nahan itu? Pastikan keganggu psikologis selama 7 bulan. Sempat naik lagi, bawa turun lagi. Pasti keganggu lagi psikologis. Wah akhirnya BP. Ternyata turun lagi. Ya. Misalnya beli di 458. Waduh turun 20%. Duh. Jangan-jangan nih turun lebih dalam nih. Kan pasti keganggu. Nah itu. Kalau Bapak Ibu siap nggak pakai stop loss. Harus siap juga mentalnya diganggu. Dan juga ya time frame-nya akan lebih lama. Ya itu sekilas saja ya. Jadi kalau yang ditanya, ya technical bisa dipelajari. Saya dulu juga berpikir technical tuh nggak mungkin. Saya sempat hampir putus harapan. Ternyata ya diterusin. Ya kebetulan saya untungnya, saya sambil bikin video itu yang lebih cepat memahami, lebih cepat. Oh ternyata seperti itu karena setiap hari harus melihat bikin konten. Nah itu keuntungannya. Ya itu aja untuk IMTK. Targetnya, resisten kuatnya yang terbentuk dari Oktober 2023 650 harusnya disentuh Desember. Ya, IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup DEGA 2650 terkoreksi 4,67%. SRTG kena profit taking, wajar. Ya, kepentok resisten 2800 sudah tercapai dan turun, wajar. Kalau mau beli MTK di mana lagi? 2500, 2550. Biar mepet support, kemungkinan besar SRTG masih akan sideways. Bisa nggak tembus? Kalau ISG bullish tetap tembus 2800. Tunggu aja SRTG. Lanjut SCMA yang hari ini cukup signifikan menguat 18,3% ke harga 181. Ada yang masih punya atau ada yang mau beli hari ini? Selamat ya. Saya kebetulan nggak perhatikan SCMA banyak sama lain. Ya nggak mungkin juga kita selalu tepat, selalu setiap hari dapat saham yang naiknya 20%, 30% atau 10% minimal, ya nggak selalu. Dan tapi hari ini kami di scalping itu dapat di brand ya. Scalping lagi di brand kami tadi ya. Terus di jar tadi dapat 5%. Scalping juga
terus dapat di Antam. Tadi pas Antam tembus 1.500-nya, kita kalau selalu ngejar saham yang waduh nyesel kenapa nggak beli SCMA. Tahu gitu saya beli SCMA tadi. Tahu gitu yang dicari itu yang sudah terjadi. Kita itu fokus gimana caranya kita bisa menghasilkan profit. Jangan melihat saham yang kalaupun saham kita ini yang belum naik ya sabar. Yang penting kita beli sesuai sistem trading. Nggak bisa setiap hari kita dapat selalu tepat dapat saham yang naik 10-20% setiap hari, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu selalu menyesal, waduh tahu gitu saya beli SCMA. Tahu gitu, waduh kenapa nggak beli ini tadi? Kenapa nggak rekomendasi ini? Ya kalau saya tahu saya juga mau. Ya karena itu nggak mungkin semua saham tuh bisa dimakan. Ibarat tahu screeningnya. Pasti ada saham-saham pilihan sendiri. Watchlist. Yang sudah tahu pergerakannya. Bagaimana broker summary-nya itu. Ya itu aja dulu untuk SCMA. Sudah confirm nggak breakout? Harusnya konfirmasi breakout nih. Supportnya kita pakai 170 sampai ya 170 kita pakai supportnya. Atau kalau ada koreksi ke situ bagus. Double bottomnya langsung dicapai dalam 2 hari 3 hari ya. Sehari breakout lanjut dan 1 hari aja. Bagus nih ya. Setelah dia keluar dari MSCI bottom 120, selamat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di bottom, dia sideways saja, terus nggak ganggu psikologis dan naik terus. Nah itu. Jadi seperti itu aja untuk SCMA ya. Target SCMA kalau masih jalan akan di persimpangan jalannya 200 perubahan praksi harga SCMA. Lanjut WIRG yang ditutup di harga 94 terkoreksi 1,05%. WIRG tunggu tembus 100 menarik nih. Kalau beli sekarang 88 buang. Udah nggak usah panjang lebar. Tembus 100 harus minggu ini siap-siap bangkit. Minggu depan lanjut. Target 120. Yang penting minggu ini tembus 100 dulu. 3 hari ke depan. Kita lihat WIRG. Lanjut Sliss yang ditutup di harga 51 menguat 2%. Asing gak ada jual beli. Belum dibuka ya. Sliss belum dulu lah. Tunggu di atas 5556 aja. Sekarang gak Bapak Ibu keganggu psikologisnya nanti. Jangan. Wait and see. Sliss. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 67 terkoreksi 2,89%. MPPA koreksi biasa 3 hari, volume makin tipis. Kita lihat besok kalau dia tembus 70 menarik. Pokoknya minggu ini ya, 3 hari ke depan kita targetkan tutup di atas 70. Bangkit minggu depan. Target berapa? 80 100 di Desember. Mudah-mudahan tercapai. Disclaimer analisa kembali. Tapi kalau menurut saya tunggu di atas kalau dia tembus 70. Kalau beli sekarang supportnya 60. Itu aja untuk MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup di 122 terkoreksi 2,4%. Langsung saja ke tekniknya. MLPL koreksi biasa, yang penting gak jebol 120 aman lah. Kalau jebol sih jelek. Kita lihat aja besok. Kalau dia tembus 130 gas uptrend. Nggak usah besok. 3 hari ke depan. Minggu ini tembus 130 bangkit. Target minimal berapa? Resistennya inilah 170 180 ya. MLPL masih menarik, masih. Lanjut Bovin yang ditutup di harga 925 terkoreksi 0,53%. Bovin 950 masih sama, tembus dulu baru menarik. 3 hari ke depan kita targetkan. Supportnya pakai support minor 980. Pakai 860 ini aja lah. Itu aja dulu untuk Bovin. Pokoknya kalau dia tembus 950 bangkit uptrend. Target minimal berapa? 1000 1020 Bovin. Lanjut DMMX yang ditutup di harga 206 terkoreksi 0,96%. Langsung saja ke tekniknya. DMMX waduh jelek ya. Jebol 220 tuh, lihat, bayangin sampai itu. Nah, ini DMMX sudah di level yang harus rebound. Kalau 200 jebol lagi udah gagal. Hari ini dia doji dengan volume besar. Mestinya sih ada teknik rebound. Mestinya loh ya. 194 buang aja. 10%, 5%. Cut loss. Kalau dia koreksi 5% dari harga sekarang ya udah pertimbangkan stop loss saja. Ya, di MMX. Lanjut saham terakhir Apia yang ditutup di harga 408 sama harga penutupan hari sebelumnya. Apia ini saya lihat diakumulasi terus tapi nggak rebound. Mudah-mudahan besok bangkit. Neckline-nya berapa? 420. 3 hari ke depan kita targetkan 420 tembus bangkit uptrend. Sinyal pembalikan arah. Tapi kalau mau uptrend dia harus mematahkan trendline downtrendnya ini. Ya 420, 430 tembus lah ya. Oh enggak usah. Bukan 430. 440.
tembus uptrend. Kita lihat 1 sampai 3 hari ke depan. Kalau bisa tembus 450 3 hari ke depan luar biasa. Tapi kita nggak usah terlalu muluk-muluk. 420 aja ditembus 3 hari ke depan, tutup di atas 420. Kalau menurut saya cukup oke, menarik. Tapi ya, kita lihat. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneka Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneka Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.